22 anti. Diganti. Bukan hari ini anti, diganti. Katanya naik. Oh, enggak. Jam di sini anti yang main. Harinya Umi jam kelas juga. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka semua kameranya, Nak. Dibuka semua kameranya. Ustazah Nina mau lihat. Masih 21, kita tunggu ya sayang ya, sampai lengkap minimal 75%. Silahkan, mana yang lain sayang? Harusnya lebih semangat lagi kan baru libur. 22, 21, berarti ada berapa orang lagi? Semuanya kita berapa? 36? Ya, ketua kelas. Ketua kelas siapa ini ketua kelas? Masih Agina? Agina ya, bukan ya? Siapa ketua kelasnya, Nak? Hanifah. Udah ada ini Hanifah? Belum? Berapa Agina? Satu kelas berapa orang, Nak? 36? 36, Masya Allah. Baru 23, 13 orang lagi. Nanti tak tersampaikan apa yang mau disampaikan, ya kan? Oke, sambil menunggu. Jadi insya Allah tentunya bismillah, kita berdoa kepada Allah selalu agar dimudahkan Allah ya, sehingga apa yang kita kerjakan kita niatkan itu nilainya ibadah untuk mendapatkan ridha Allah, dan tentunya untuk mendapatkan ilmu dalam hal ini ilmu fisikanya. Insya Allah mulai dari hari ini untuk fisika kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu Ustazah Nina yang menghandle. Untuk kelas 11 artinya Antuna semua sudah pernah tatap muka dengan Ustazah Nina, dan Ustazah Nina juga sudah pernah ada menggantikan kemarin di kelas Antuna ya. Jadi insya Allah komunikasi sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak asing lagi. Nah tentunya tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak limpahan nikmat yang kita rasakan, terutama nikmat Islam, iman, dan seterusnya ihsan. Insya Allah kita istiqomah di jalan yang diridhoi Allah, dan tentunya selawat dan salam kepada panutan kita Rasulullah beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau di sampai akhir zaman nanti ya. Jadi ananda sekalian 26 ya, ada kira-kira 10 orang lagi, kita harapkan segera berhadir ya. Dihidupkan dulu kameranya. Ustazah Nina mau lihat sehat-sehat semua kan? Faiza sehat ya Nak ya? Gimana liburannya? Ada yang bepergian atau di rumah saja? Ya kalau alhamdulillah ya, semuanya harus kita syukuri ya, karena seperti yang kita rencanakan sebenarnya adalah luring, tapi ketentuan Allah lah yang berlaku. Jadi sampai saat ini kita masih daring ya, sehingga belum ada kesempatan kita untuk tatap muka. Tapi itu pun dalam kesempatan ini Ustazah Nina sampaikan, seandainya ada di antara Antuna
rasa bosan. Sebenarnya tidak boleh bosan ya nak ya, karena semua ketentuan Allah itu kita harus terima dengan ikhlas, termasuk ketentuan yang kita harus belajar di rumah. Ini semuanya ketentuan Allah nak. Allah yang menurunkan adanya COVID ini ya, sehingga kita harus tetap berada di rumah, tapi kita tetap dengan ikhlas menerima ketentuan Allah tadi, dengan memaksimalkan apa yang kita laksanakan, yaitu daring ini. Nah, di pengalaman yang ganjil kemarin, walaupun untuk kelas 11 itu tidak terlalu, atau boleh dibilang tidak ada masalah, walaupun mungkin ada 1-2 tapi tidak terlalu mendasar masalahnya. Insya Allah Ustazah Nina memang sangat sangat yakin lah untuk kelas 11 ini Antuna semuanya bisa bertanggung jawab. Karena begini nak, ini ada beberapa hal yang mungkin Ustazah Nina sampaikan dulu sebelum kita sampai ke materi fisikanya. Apa itu? Yang pertama, kita tadi apa Ustazah Nina bilang, harus ikhlas menerima ketentuan Allah yang kita harus berada di rumah belajar. Kenapa? Karena kalau tidak nak, apa yang terjadi dengan kita yang kelas 11 sudah dilewati, hampir mau naik kelas 12 lagi. Kalau kita tidak kita ikuti sebenar-benarnya, apa yang terjadi? Tak ada ilmu kita, iya kan? Nah, sekarang kalau misalnya hal itu terjadi, siapa yang di sini yang paling merugi? Coba Ustazah tanya dulu. Siapa yang paling merugi? Nur Hidayah? Nur Hidayah, dihidupkan dulu nak apanya, mikrofonnya. Siapa yang paling merugi nak? Ya, jadi semuanya Ustazah tanya pasti akhirnya yang menjawab yang rugi itu adalah diri sendiri. Jadi begitu aja saya yang ingat, supaya terus terbaharui terus, semangat Antuna semua terbaharui terus setiap hari, walaupun kondisinya daring seperti ini. Jadi Ana harus ikhlas menerima ketentuan Allah, dalam hal ini daring. Maka dengan ikhlas kita akan sesuaikan aja. Ini kan kita dalam kondisi daring, tidak ada siapa-siapa yang mengawasi kita. Artinya tidak ada ustazah-ustazahnya. Mungkin kalau di kelas agak ngantuk-ngantuk ditegur. Mungkin di rumah pun Umi sama Abi tidak berdekatan dengan Antuna karena ada kegiatan tentunya. Nah, tapi karena tanggung jawab tadi yang sudah Antuna yakini bahwa ini adalah ketentuan Allah dan Antuna harus ikhlas menerimanya, maka kita termotivasi setiap saat untuk memaksimalkan apa yang bisa kita kerjakan dari rumah, dalam hal ini kegiatan belajar ya, termasuk juga ustazahnya pun dari sekolah mempersiapkan semuanya untuk disampaikan ke Antuna dengan waktu yang maksimal 25 menit. Antuna harus bisa menerima apa yang diharapkan Antuna terima atau Antuna dapatkan. Nah, jadi sama-sama kita memanfaatkan atau ikhlas menerima ketentuan atau qadarullah ini, kita masih tetap dalam kondisi daring. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ustazah Nina mau mengajak kita semua, termasuk Ustazah Nina, mungkin tadi belum ya, untuk besok seterusnya sayang, berwudu kita semuanya di dalam mengikuti pembelajaran, dan niatkan kita ibadah untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi itu juga nak, salah satu kita tidak mensia-siakan waktu kita untuk urusan, mohon maaf, urusan dunia. Ini urusan dunia ini kan. Nah, jadi Ustazah Nina harapkan
insya Allah ke depannya, dan Ustazah yakin dengan anak kelas 11 ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk teman-teman kita yang kira-kira 10 orang lagi ini, mudah-mudahan alasannya itu sesuai dengan atau yang syar'i, artinya bukan yang mengada-ngada. Kalaupun tidak, sampaikan nak ke teman-teman yang belum berhadir untuk kedepannya berikutnya mulai mungkin nanti jam kedua, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya, dengan cara insya Allah yang seperti Ustazah Nina sampaikan tadi, ikhlas kita menerima ketentuan Allah ini, sehingga bagaimana ikhlas kita itu kita manfaatkanlah semaksimal mungkin kondisi daring kita ini. Mungkin sebelum Ustazah Nina lanjutkan ke pokok bahasan kita, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Atau mungkin ada yang, iya sayang, dengan siapa ini? Iya Deva, ada apa Deva? Ada saran atau ada apa nak? Deva, Najla? Oh iya, jadi berarti baru hari ini tidak ada kuotanya. Ya, dan jadi nanti insya Allah bisa melihat yang rekamannya. Kemudian ada yang lain yang mungkin Antuna Pak tahu apa alasannya? Jadi gini nak ya, kenapa nak? Maksudnya nggak bisa di download Zoom-nya? Udah. Ya, jadi gini sayang, coba Antuna sarankan, arahkan telepon Ustazah Nina gitu. Jadi Ustazah bisa kasih, insya Allah bisa kasih jalan keluarnya. Apakah untuk sementara ini daripada nanti dia melihat rekaman, boleh ke sekolah tidak menggunakan HP. Jadi Antuna dengarlah apa yang diterangkan Ustazahnya di masing-masing ruangan channel yang menghandle kelas 11. Ya, boleh disarankan temannya untuk ini ya nak ya, untuk berkomunikasi dengan Ustazah Nina. Ada yang lain sayang? Ada yang lain nak? Ada? Nah, khusus kelas 11 insya Allah Antuna lah nanti yang akan mengalami AKM. Ada yang tahu apa itu AKM nak? Ada? Iya, jadi itu dilaksanakan awal Maret insya Allah. Jadi nanti sebelum dilaksanakan awal Maret, insya Allah direncanakan sekolah akhir Februari paling lama Antuna ada diberi seperti tryout lah. Sebenarnya itu nggak perlu tryout nak, karena asesmen kompetensi minimal itu tak perlu, bukan seperti kita ujian UN dan sebagainya, tapi supaya Antuna semua nanti enak mengerjakannya dalam kondisi yang maksimal atau fresh gitu ya. Jadi dibuatlah nanti seperti ada tryout lah ya, seperti itu. Nanti insya Allah kita rencanakan akhir Februari, karena asesmen itu sendiri akan dilaksanakan awal Maret. Jadi untuk kakak-kakak yang kelas 12 bagaimana dia menyelesaikan SMA-nya ya. Jadi itu juga masih abu-abu. Kenapa Ustazah Nina bilang masih abu-abu? Apakah nanti dia ujian sekolahnya pemerintah yang buat atau ustazah-ustazah di Ulunuha yang buat, ustazah di Ulunuha yang buat, atau bagaimana? Itu pun nanti kalau memang udah tahu, nanti kakak-kakak itu juga akan diinikan di seperti ada tryout lah, karena tetap pelajaran dari kelas 10, 11 dan kelas 12. Oke. Ada lagi sayang? Tidak ada? Siap untuk menerima pokok bahasan kita yang berikutnya? Ya. Kemarin terakhir Ustazah mencari informasi kemarin dari salah satu teman kita bahwa
Antuna terakhir apa nak, suhu dan pemuaian ya. Ya nak. Kenapa Lili? Kenapa saya? Iya kenapa nak? Iya. Mati lampu. Kenapa dia pakai ini? Pakai laptop atau pakai wifi? Oh ya udah. Jadi kan itu kan syar'i ya. Jadi nanti diarahkan. Insya Allah dia melihat rekamannya. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain sayang? Ya kalau tidak ada, coba sampai di terakhir kemarin yang dibahas di semester ganjil, Naziha Lutfi. Sampai mana nak? Iya, suhu dan pemuaian. Nah, kemudian mungkin Sofi Hafiza. Sofi, mana kameranya Sofi? Sofi, hidupkan kamera. Iya, Sofi. Gimana nak? Kemarin sudah dibahas tentang kalornya, merubah suhu dan merubah wujud, sudah ya? Sudah juga kan? Azaz Black sudah? Sudah Sofi? Sofi Rambe? Udah yang? Belum. Nah, itu nanti mungkin kalau kita berlama-lama di situ nanti tidak sesuai dengan yang semester genap. Jadi ini nanti Ustazah lanjutkan saja ke pokok bahasan yang berikut. Tapi itu jadi ini kita ya. Jadi nanti artinya kita saling mengingatkan untuk dibahas khusus. Jadi nanti tidak ada yang ketinggalan. Nah, kita lanjutkan. Sebentar sayang ya. Bentar. Saya. Kenapa nak? Iya, ya bagus sekali sayang. Jadi akhlaknya seperti itu ya nak. Kalau ada nanti mau ke izin keluar dikasih tahu. Jadi jangan nanti ternyata orangnya udah kemana-mana. Ya silakan sayang, silakan. Nanti bergabung kembali, silakan nak. Bentar ya, Ustazah prepare kameranya, masih not reliable. Karena selama libur kemarin diiniin nak, dibuka semua. Jadi ini baru diiniin lagi. Mohon maaf tadi karena SMP belum nggak sempat tadi di prepare. Sudah kelihatan nak? Kelihatan sayang? Kameranya belum kelihatan? Hah? Belum nak? Udah? Udah ya? Udah, oke, insya Allah, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan pokok bahasan kita di semester genap ini, di awal semester genap. Jadi dengan judul termodinamika, yaitu kelanjutan dari suhu, pemuaian dan kalor. Di sini untuk hari ini Ustazah Nina akan mukaddimahnya saja, artinya garis besar apa yang nanti harus kita pahami dengan materi termodinamika ini, ya nak ya. Nah kemudian apa saja itu nanti yang akan kita pelajari di termodinamika. Itu nanti tentunya kita akan memahami dulu apa itu definisinya. Kemudian dengan termodinamika ini nanti sangat erat
hubungannya dengan sistem dan lingkungan. Kemudian nanti ada istilahnya energi dalam, kemudian nanti ada istilahnya usaha luar. Kemudian usaha luar ini nanti di sini dikenal dengan proses pada termodinamika. Nanti ada isotermik, isobar, isokorik, adiabatik, dan terakhir nanti ada beberapa postulat di termodinamika yang kita kenal dengan hukum termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya atau definisinya, tentunya Antuna harus paham dulu. Begini sayang, waktu mempelajari kalor atau suhu dan pemuaian, suhu lah ya, ini yang kita kenal dengan hukum termodinamika yang ke-0 itu, kalor itu salah satu bentuk apa itu nak? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalor itu bentuk apa itu nak? Yang lain coba Ustazah panggil dulu. Dewi, kalor itu bentuk apa nak? Apa sayang? Dewi, salah satu bentuk apa nak? Dewi Sofiana. Good, Masya Allah, bagus sekali. Nah, jadi di termodinamika energi itu sudah dipakai, atau dengan kata lain dia sudah berpindah. Nah, jadi kalau dikatakan sederhananya beginilah, termodinamika itu ilmu yang mempelajari perpindahan energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk apa sayang? Kalor ya. Dan usaha antara sistem dan lingkungan. Jadi itulah dia pengertian atau definisi dari termodinamika. Itu di buku Antuna kan udah ada buku fisikanya semua nak? Sudah ya? Tentunya sudah ada. Kalaupun belum, itu kalau untuk buku fisika dibeli ya nak ya, bukan dipinjamkan ya. Bolehlah Antuna cari di ini, di apa istilahnya, di toko buku, mau yang baru atau yang second, atau mungkin nanti Ustazah kirimkan saja buku e-booknya ya dalam bentuk PDF, insya Allah. Nah kemudian tadi setelah kita tahu apa itu definisinya tadi, jadi yang kita pelajari di termodinamika itu adalah masalah perpindahan energi, dalam hal ini bentuk kalor dan usaha, yaitu antara sistem dan lingkungan. Jadi nanti apa itu sistem dan lingkungan nanti akan kita diskusikan. Kemudian nanti ada istilahnya energi dalam, kemudian nanti ada istilahnya usaha luar. Apa itu? Yaitu ada nanti isotermik, isobar, isokorik, adiabatik, dan seterusnya. Nanti ada hukum termodinamika yang pertama dan hukum termodinamika yang kedua. Nah Ustazah, untuk apa ya ini? Nah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Antuna sangat erat dengan yang namanya hukum termodinamika ini. Mungkin ada yang sudah membaca buku. Apa kira-kira yang paling dekat dengan Antuna sekalian? Mungkin ya jadi jangan makanan dan minumannya yang disampaikan. Apanya saya? Alatnya, apa itu? Refrigerator atau mesin pendingin. Apalagi di ruangan Antuna ada AC? Ya AC ya, dan iya itu yang besar-besar. Nah kalau yang lain gimana? Banyak sekali, nanti akan kita pahami sayang ya. Nah yang berikutnya, apa itu sistem dan lingkungan? Nah kalau sistem itu nak maksudnya apa yang mau kita amati, objeknya. Nanti Ustazah akan contohkan. Jadi insya Allah Antuna paham apa itu sistem dan lingkungan. Nah kemudian kalau lingkungan apa? Lingkungan itu segala sesuatu yang di luar sistem. Apa contohnya ini Ustazah yang namanya sistem dan lingkungan? Contoh gini,
Antuna ada misalnya ceret, tahu ceret? Tahu ceret atau termos lah, termos air panas. Ada nggak di rumah termos air panas? Ustazah khawatir takutnya nggak ada lagi zaman now ya, karena ada dispenser ya kan. Ya termos. Nah termos itu sayang termos yang isinya air gitulah ya, termos air panas. Nah di sini sistem itu adalah airnya, air panasnya. Nah lingkungannya apa? Tempatnya, termos air panasnya. Nah apalagi misalnya tabung gas di rumah, pasti pada punya tabung gas ya, karena umumnya sekarang sudah memakai kompor gas, iya kan nak? Nah apa di situ sistemnya? Gas. Lingkungannya apa? Tempatnya, yaitu tempat si gas yang kita pakai tadi dan sebagainya, banyak sekali. Nah kemudian kalau kita bicara sistem atau yang bakalan kita amati nanti, objek yang bakalan kita amati nanti ada dia istilahnya sistem yang terisolasi, ada nanti istilahnya sistem yang tertutup, ada istilahnya nanti sistem terbuka. Apa itu sistem yang terisolasi? Sistem yang terisolasi ini tidak bisa keluar. Apanya yang tidak bisa keluar? Tidak ada perpindahan kalor. Karena ingat ya, kembali lagi ke depan tadi nak, termodinamika itu adalah perpindahan energi dalam bentuk apa tadi? Kalor ya. Jadi di situ tidak ada perpindahan kalor. Contohnya yaitu tadi yang kita sebutkan tadi, apa nak? Termos air panas. Nah di dalam ini nanti ada yang istilahnya itu adiabatik atau adiabatis. Nah di sini tidak ada perpindahan kalor, makanya termos air panas itu kapan anti perlukan dia airnya tetap panas. Nah mungkin ada pertanyaan, Ustazah ada loh, Ana udah simpan di termos air panas tapi kok tidak ini ya, jadi dingin airnya. Nah itu masalahnya ada di alatnya ya, termosnya ya. Nah kemudian berikutnya ada sistem tertutup. Nah sistem tertutup ini di sini dia tidak ada bahwa di situ ada pertukaran energi dan lingkungan, tapi materinya atau objeknya itu tidak berkurang. Contoh, Antuna tadi ada minum susu hangat, mungkin ada yang minum susu hangat ya, atau mungkin yang lagi puasa Senin ya, tadi mungkin sahur ada minum susu hangat. Nah susu hangat itu kalau Antuna letakkan di ruangan yang tadinya panas tanpa Antuna tutup, itu dengan sendirinya nanti susu tadi akan dingin. Artinya apa? Kalornya berpindah kemana? Ke lingkungannya. Tapi kalau nggak Antuna minum, susunya berkurang nggak? Tidak berkurang ya. Itulah dia sistem tertutup. Nah kemudian yang berikutnya adalah namanya sistem terbuka. Apa di sini sistem terbuka maksudnya? Sistem terbuka itu di situ ada pertukaran energi dan di situ juga ada pertukaran materi. Contohnya banyak sekali ya ayat-ayat Allah di dalam alam ini. Apa contohnya nak? Siklus hujan, yaitu matahari menyinari lautan, kemudian memanas, kemudian menguap dan seterusnya. Jadi insya Allah hari ini seperti yang Ustazah katakan adalah mukaddimah saja. Jadi Antuna sudah paham apa itu definisi termodinamika, kemudian apa itu sistem dan lingkungan. Nanti insya Allah pertemuan kita berikutnya kita sudah bisa masuk ke energi dalam dan apa itu usaha luar atau yang kita kenal dengan proses pada termodinamika. Nah mungkin supaya nanti interaktifnya maksimal, Antuna boleh baca bukunya nanti nak, apa itu energi dalam dan usaha luar, dalam hal ini proses pada termodinamika. Jadi sewaktu Ustazah nanti menerangkan, Antuna sudah bisa memahami
atau paling tidak tahu apa yang tidak paham, sehingga hiduplah diskusi kita. Demikian untuk hari ini, kita sama-sama ucapkan hamdalah. Jadi insya Allah apa yang Ustazah sampaikan tadi kesimpulannya, nomor 1 tadi boleh diulangi kembali, Rahadatul Aisy. Apa tadi sayang? Yang pertama nak, untuk sebagai menjaga motivasi kita tetap maksimal. Rahadatul. Apa tadi sayang? Apa tadi nak? Kesimpulan kita. Iya. Oh belum kone. Oh iya sayang, nggak apa-apa. Boleh sayang dibantu oleh Faizah Afifah. Faizah, boleh dijelaskan tadi nak kesimpulan kita apa tadi nak di awal tadi Ustazah Nina. Jadi itu motivasi kita secara umum, motivasi untuk Antuna dan ustazah-ustazah atau ustazah-ustazah di sekolah. Apa tadi Afifah? Bahwa iya. Macan. Oh ini Fatur Rahman. Ayo sayang. Apa tadi nak? Ini orang ketiga, insya Allah mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ayo nak, kita ulangi kesimpulan kita hari ini. Apa tadi sayang? Bahwa kondisi kita yang sekarang dalam hal ini daring ini adalah merupakan Fatur. Jangan malu-malu. Kayak nggak kenal Ustazah Nina aja. Ya udah, karena orang ketiga juga ternyata masih belum ini, jadi Ustazah ulangi kesimpulan kita hari ini. Apa tadi nak? Kondisi kita ini kita harus syukuri dan kita harus yakini, ikhlas menerima bahwa ini adalah qadarullah, ketentuan Allah, sehingga kita harus memaksimalkan ketentuan Allah ini dengan kondisi yang belajar dari mana? Iya, belajar dari rumah. Nah, yang berikutnya tadi materi kita masih mukaddimah termodinamika ya nak. Jadi boleh dibaca-baca. Insya Allah ke depannya atau pertemuan kita berikutnya kita akan lebih memahami. Ya tadi kita ulangi sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita baca doa kafaratul majalis. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.